terdakwa Mario Dandi dan Shane Lucas udah menjalani sidang tuntutan. Mario Dandi udah dituntut 12 tahun penjara, kalau Shane Lucas udah dituntut 5 tahun penjara. Ada hal menarik apa aja ya selama sidang tuntutan Mario Dandi dan Shane Lucas? Ini cerita gue dari lapangan. Hari ini gue diplotingin ke agenda sidang tuntutan Mario Dandi dan Shane Lucas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gue penasaran banget sih kira-kira mereka tuh dituntut berapa tahun penjara ya. Soalnya kalau misalnya dilihat, David aja sampai hari ini tuh masih jalani terapi dan bahkan dia lupa ingatan gara-gara ulah mereka itu. Sekarang gue udah sampai di PN Jaksel dan lagi mau nungguin terdakwa Mario dan Shane datang untuk ke sidang tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Akhirnya yang ditunggu muncul juga. Gue kira Mario Dandi pakai batik lagi ke sidang tuntutan hari ini. Tapi ternyata dia hari ini pakai kemeja putih. Kalau misalnya Shane sih gak usah ditanya ya, seperti biasa dia dari awal sidang sampai hari ini tuh pakai kemeja putih. Setelah gue ambil gambar kedatangan mereka di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, akhirnya gue langsung ke ruang sidangnya. Tapi pas sampai sana kok gue kaget ya, banyak banget polisi dan jaksa muda yang udah berkumpul di depan ruang sidangnya. Bahkan ada beberapa jaksa muda yang udah duduk rapi di dalam ruang sidang. Kalau misalnya polisi masih make sense lah ya, mungkin mereka menjaga keamanan karena hari ini pembacaan sidang tuntutan Mario Dandi dan Shane. Tapi kalau misalnya banyak jaksa muda, gue bingung nih. Soalnya tuh biasanya sidang Mario Dandi sama Shane itu yang ramein tuh cuma wartawan aja sama supporternya terdakwa gitu yang duduk di ruang sidangnya. Akhirnya karena gue penasaran, gue tanya lah ke salah satu jaksa muda itu, Kak, kenapa ya kok di sini banyak jaksa muda? Ada apa gitu nggak kayak biasanya? Ternyata mereka itu dapat arahan dari atasannya buat ikut pantau sidang tuntutan Mario Dandi dan Shane Lucas. Tapi mereka nggak kasih tahu alasannya sih secara jelas kenapa mereka bisa disuruh sama atasannya buat ikut pantau sidang tuntutan Mario Dandi sama Shane. Tapi ya udahlah ya, yang penting gue bisa duduk di dalam ruang sidangnya, gue ikutin sidang tuntutan Mario Dandi sama Shane. Nah, sidang pertama dimulai. Pertama ini jaksa membacakan tuntutan ke Mario Dandi dulu. Menjatuhkan pidana penjara oleh untuk kepada terdakwa Mario Dandi Dandi dengan pidana penjara selama 12 tahun dikurangi selama terdakwa Mario Dandi Setrio alias Dandi berada dalam tahanan, sementara dengan perintah terdakwa Mario Dandi Setrio alias Dandi tetap ditahan. Mario Dandi dituntut 12 tahun penjara dan harus bayar restitusi untuk pengobatan David sebesar 120 miliar rupiah. Kalau misalnya Mario nggak bayar restitusi itu, bakal diganti dengan tambahan penjara selama 7 tahun. Gimana menurut kalian? Nah, selesai sidang tuntutan Mario Dandi, kuasa hukum David Ozora yang namanya Melissa Anggraini buka suara lah. Dan ternyata tuntutan yang diberikan jaksa kepada Mario Dandi selama 12 tahun itu sudah sesuai ekspektasi keluarga David yang minta Mario Dandi dipenjara lebih dari 5 tahun. Tanggapan nih, tadi sempat banget melihat ekspresinya, tepuk tangan dan senyum, gimana? Ya, alhamdulillah tadi dari tuntutan yang disampaikan jaksa penuntut umum bersama-sama saya tadi ada Paman David juga, teman-teman kuasa hukum. Tentu apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut hari ini sesuai dengan harapan kami semua. Telah ada tuntutan yang progresif di Indonesia. Jaksa penuntut umum telah menunjukkan kualitasnya, menunjukkan keberpihakan terhadap korban dan tidak terjebak dengan kekosongan hukum. Telah berani untuk membuat inovasi, membuat tuntutan yang progresif, dan kami sangat apresiasi kepada kejaksaan telah membuat tuntutan yang luar biasa mengakomodir seluruh keadilan baik bagi korban maupun bagi masyarakat.
Rasa penasaran gue udah terjawab soal sidang tuntutan Mario Dandi, dan sekarang gue mau dengerin sidang tuntutan Shane Lucas. Kira-kira berapa tahun penjara ya? Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada terdakwa Shane Lucas Rotua Pangodian Lumbanto Ruang alias Shane dengan pidana penjara selama 5 tahun dikurangi selama terdakwa Shane Lucas Rotua Pangodian Lumbanto Ruang alias Shane berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa Shane Lucas Rotua Pangodian Lumbanto Ruang alias Shane tetap ditahan. Nah, tuntutan Shane lebih ringan daripada tuntutan Mario Dandi. Shane cuma dituntut 5 tahun penjara aja dan harus bayar restitusi sebesar 120 miliar rupiah. Tapi kalau misalnya Shane gak bisa bayar, maka diganti dengan tambahan pidana penjara selama 6 bulan. Tapi jangan salah ya, restitusi yang senilai 120 miliar itu untuk pengobatan David sebenarnya dibebankan kepada ketiga terdakwa, yaitu ada Mario, Shane, sama AG yang terlibat dalam kasus penganiayaan itu. Ya bisa dibilang mereka patungan lah ya untuk bayar restitusi itu. Tapi besarannya diperhitungkan kembali sesuai dengan perbuatan mereka. Meskipun tuntutan Shane lebih ringan daripada Mario Dandi, tetap aja ayahnya Shane itu nggak terima kalau anaknya dituntut 5 tahun penjara. Tanggapan sebagai pihak orang tua dari tuntutan jaksa penuntut umum. Baik, tanggapan saya dari JPU tadi, kita kan ikutin terus persidangan. Jadi dari tuntutan itu tidak sesuai dengan hasil persidangan dan yang diutarakan saksi-saksi dan ahli. Ya, karena anak saya Shane Lumbanto Ruang tidak ada berperan melakukan apapun selain memvideokan doang, itu pun terpaksa ya, sebatas memvideokan doang. Jadi tadi saya dengar juga tidak ada dinyatakan di situ ada untuk membantu melerai, membantu mengangkat ke mobil. Jadi itu saya lihat agak janggal ya, nggak dibacakan saya lihat. Jadi harapan saya untuk majelis yang terhormat bisa menilai Shane ini, fakta-fakta yang sudah di persidangan itu bisa menilai untuk putusan-putusan yang baik. Itu aja. Jadi baru aja selesai sidangnya tuntutan Mario Dandi sama Shane Lucas hari ini. Meskipun mereka beda tuntutannya ya. Kalau misalnya Mario tuh lebih berat 12 tahun penjara, tapi kalau Shane cuma 5 tahun penjara. Tapi menurut kalian gimana guys? Udah adil belum sih? Dan sekarang gue mau pulang, tadi aja baru selesai garap-garap. Sekarang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga udah mulai sepi. Wartawan-wartawannya juga udah pada pulang. Jadi gue juga mau pulang juga. Sekarang tuh udah jam 4:30 lewat. Akhirnya liputan gue hari ini selesai juga, dan kita tunggu aja ya keputusan hakim di sidang berikutnya seperti apa. Sekian cerita gue hari ini dari lapangan. Ikutin terus ya cerita gue dari lapangan berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye!